Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tia Arcelina Ginting dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai statistik inferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Untuk pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu statistik inferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Statistika inferensial merupakan cabang statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari suatu populasi berdasarkan data sampel. Dalam bidang kesehatan, statistika inferensial ini berperan penting dalam membantu peneliti menganalisis data, menguji hipotesis, serta menggeneralisasi hasil penelitian agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Penelitian kesehatan itu sangat bergantung pada data yang diperoleh dari sampel, karena populasi sering sekali terlalu besar untuk diteliti secara keseluruhan. Maka dari itu, diperlukan metode statistik inferensial untuk melihat hubungan antara variabel kesehatan, seperti hubungan antara pola hidup dengan status kesehatan, aktivitas fisik dengan indeks massa tubuh, maupun pengetahuan dengan perilaku kesehatan. Dan pada statistik inferensial ini, ada yang disebut dengan uji persen produk momen, yaitu ataupun disingkat sebagai PPM. Korelasi PPM ini ataupun disingkat sebagai korelasi saja adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian sosial. Besarnya angka korelasi itu disebut koefisien korelasi, dinyatakan dalam lambang. Untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan lainnya. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan korelasi PPM ini adalah yang pertama itu variabel yang dihubungkan mempunyai data yang berdistribusi normal. Kemudian variabel yang dihubungkan mempunyai data linear, dan selanjutnya adalah variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak ataupun random. Dan yang terakhir, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan sama dari subjek yang sama pula, ataupun skor variabel yang dihubungkan harus sama. Dan variabel yang dihubungkan itu mempunyai data interval ataupun rasio. Untuk uji persen produk momen ini adalah kita menggunakan uji ini ketika data yang kita gunakan itu adalah data yang berdistribusi normal, ataupun variabel yang kita hubungkan itu mempunyai distribusi yang normal. Untuk mengetahui data itu ataupun variabel yang kita hubungkan itu berdistribusi normal, maka kita harus punya ujinya dulu, uji distribusi normal. Nah, biasanya untuk distribusi normal itu kurvanya itu akan berbentuk seperti lonceng pada gambar berikut ini. Kemudian, untuk teknik korelasi ini biasa digunakan untuk mencari hubungan dan juga membuktikan hipotesis hubungan dua variabel, di mana bila data kedua variabel itu berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Berikut ini adalah rumus yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari uji PPM tersebut, yaitu RxY. Bisa kita lihat bersama-sama ya teman, ini RxY sama dengan N sigma XI kali YI dikurang XI dikali dengan sigma YI. Nah, saya ulangi, maksud saya adalah rumusnya itu RxY sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI kali sigma YI dibagi dengan ataupun per akar dari N sigma XI kuadrat dikurang XI kuadrat dikali dengan N sigma YI kuadrat dikurang YI kuadrat. Nah, di mana keterangannya untuk RxY ini adalah nilai koefisien korelasi persen antara variabel X dan Y. Untuk N ini adalah jumlah pasangan data ataupun banyaknya observasi, sedangkan untuk sigma XI itu adalah jumlah seluruh nilai variabel X, sigma YI adalah jumlah seluruh nilai variabel Y, dan sigma XI kuadrat adalah jumlah kuadrat dari setiap nilai variabel X, dan sigma YI kuadrat adalah jumlah kuadrat dari setiap nilai variabel Y. Dan sigma XI YI adalah jumlah hasil kali antara nilai X dan Y pada setiap pasangan data. Untuk tabel nilai R, di mana ini adalah pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi ataupun PPM, yaitu jika setelah kita mencari ujinya,
Maka untuk membuat interpretasi dari uji ini, hasil ujinya, maka kita buat interval koefisiennya berikut. Jika hasilnya itu didapat 0,80 sampai 1000, maka interpretasinya itu adalah sangat kuat. Begitu teman-teman. Selanjutnya untuk uji Spearman Rank. Uji Spearman Rank dikembangkan oleh Carl Spearman tahun pada 1944. Analisis ini berguna untuk mengukur tingkat ataupun eratnya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat yang berskala ordinal, serta mengetahui tingkat kecocokan dari dua variabel terhadap huruf yang sama. Korelasi Spearman Rank ini tidak terikat oleh asumsi bahwa populasi yang diselidiki itu harus berdistribusi normal. Populasi yang diambil itu sebagai sampel maksimal itu maksimal pasang. Korelasi Spearman Rank ini dipergunakan untuk mengorelasasikan kedua variabel yang datanya berskala ordinal ataupun data jenjang. Syarat uji Spearman Rank ini adalah datanya itu tidak harus berdistribusi normal dan juga data yang diukur itu dalam skala ordinal. Jadi untuk TPM tadi, pengujiannya itu harus berdistribusi normal, sedangkan uji Spearman Rank ini datanya itu tidak harus berdistribusi normal. Dimana untuk Spearman Rank ini menggunakan distribusi tidak normal karena tidak memakai nilai asli tetapi peringkat data, kemudian nilai terhadap liar atau nilai ekstrim, juga tidak membutuhkan asumsi distribusi normal, sehingga cocok untuk data yang linear, tetapi tetap memiliki hubungan monoton. Adapun rumus untuk uji Spearman Rank ini adalah P sama dengan 1 kurang 6 sigma D kuadrat dibagi dengan N dikali dengan N kuadrat dikurang 1, di mana P ini adalah koefisien korelasi Spearman Rank, D ini perbedaan ataupun selisih variabel X dan Y, dan N adalah jumlah data atau sampel. Ini adalah contoh kurva untuk distribusi tidak normal dari teman-teman. Selanjutnya untuk perhitungan uji. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden yang diambil secara random, di mana datanya itu X sebagai berikut per bulan dan Y itu adalah sebagai berikut per bulan. Maka dibuat HA0-nya itu yang menyatakan tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, dan HACE itu terdapat hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, ataupun disingkat yaitu H0 2P 0 ataupun HA 2P sama dengan 0. Selanjutnya kita akan masuk soal kasus. Pada soal kasus ini kita akan membahas mendalam mengenai uji-uji yang telah kita baca atau bahas sebelumnya, yaitu diketahui data sebagai berikut, dan kebetulan ini sudah diketahui bahwa datanya itu tidak normal. Maka kita gunakan uji Spearman Rank, dan diketahui itu sigma D kuadrat itu adalah 14 dan N itu adalah 5. Maka jawaban yang benar adalah C, karena kita masukkan ke rumus Spearman Rank, kita substitusi semua data, diketahui tadi sigma D kuadrat itu adalah 14 dan N itu adalah 5, maka kita masukkan semua data, maka dapat hasilnya 0,3. Jawabannya adalah C. Soal kedua yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara usia pasien dengan tekanan darah dengan data sebagai berikut, dan sudah diketahui sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma X Y dan sigma Y kuadrat. Maka nilai koefisien untuk persen produk momennya adalah E. Kenapa? Karena di pembahasan materi tadi sudah kita lihat dan sudah kita lihat bahwa rumus persen produk momen itu adalah sebagai berikut, dan maka kita tadi sudah ketahui di pada soal itu untuk datanya, maka kita tinggal masukkan semua datanya ke dalam rumus, maka kita dapat hasil semuanya kan dikali dikurang diakarkan, maka dapat hasil yang 1. Jawabannya adalah E. Berikutnya untuk soal ketiga, di mana sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan dan pengeluaran keluarga pasien. Maka diketahui hasil perhitungan persen produk momen itu adalah R-nya adalah 0,9129. Maka berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi hubungan tersebut adalah
tadi sudah kita buat ya teman-teman. Jawabannya itu adalah sangat kuat karena di pedoman interpretasinya itu masuk ke dalam interval 0,80 sampai 1000 tadi, maka ya itu sangat kuat. Karena kita punya data sebagai berikut R-nya, maka interpretasinya dari eh, soal adalah sangat kuat. Jadi ini yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terima kasih.